Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang bab 2. Sebelum kami memulai menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwen Oktavia Kartika Laswari, nomor absen 31. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Ana Agung Dia Foniro Siswaswari, nomor absen 2. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Komang Desi Sarah Setalia Dewi, nomor absen 24. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Paniko Marista Arkananta, nomor absen 33. Dan di belakang saya, perkenalkan, nama saya Sangayu Indira Febriana Dewi, nomor absen 37. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Aluh Adelia Pratiwi Jantik, nomor absen 26. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuagri Una Putra, nomor absen 16 dari kelas X MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang jaringan tumbuhan, sebaiknya kalian harus tahu terlebih dahulu, tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian akan membentuk suatu jaringan. Nah, apa sih pengertian jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tumbuhan sangat berbeda dengan jaringan hewan. Nah, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tumbuh-tumbuhan. Untuk membentuk tumbuh dan organ-organ penyusun tumbuhan, sel-sel tumbuhan membentuk jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Dan komponen utama yang menyusun jaringan adalah sel, substansi, seluler, dan cairan. Nah, yang kedua, saya akan bahas tentang jaringan pertumbuhan. Tentu saja kalian pasti tahu bahwa tumbuhan memiliki 3 organ penting, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, masing-masing organ tersebut disusun oleh 2 macam jaringan. Nah, jaringan apakah saja itu? Sekarang kita masuk ke macam-macam jaringan. Nah, jaringan pada tumbuhan terdiri dari 2 macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh, batang, maupun akar. Meristem di bagian ini disebut sebagai meristem primer. Mengapa? Karena mengawali pertumbuhan biomasa. Meristem juga ditemukan pada bagian batang dan akar. Membentuk kamium. Terdapat 2 jenis kamium pada batang, yaitu kamium vaskular dan kamium gabus atau velogen. Keduanya bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan ke samping yang dialami tumbuhan dan disebut sebagai meristem sekunder. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, ukuran sel yang kecil. Yang kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, sel berdinding tipis. Yang keempat, memiliki nucleus yang relatif besar. Yang kelima, vakuola berukuran kecil. Yang keenam, banyak mengandung sitoplasma. Yang ketujuh, selnya berbentuk kubus. Nah, selanjutnya, berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, promeristem adalah bagian yang sudah ada saat tumbuhan berada di fase embrional. Yang kedua, meristem primer adalah bagian yang aktif membelah dan terdapat di ujung batang, tumbuhan dewasa, ujung akar, dan kuncup. Yang ketiga ada meristem sekunder, adalah bagian yang berasal dari meristem primer. Yang kedua ada berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada meristem aptikal, adalah meristem yang terletak di bagian ujung organ seperti batang dan akar. Meristem aptikal ini berfungsi untuk membentuk tunas aptikal sebagai cikal bakal jaringan baru. Yang kedua ada meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder, seperti pembesaran akar dan batang.
Itulah mengapa meristem lateral terletak di dalam kambium pembuluh dan kambium gabus. Yang ketiga ada meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang berfungsi dalam proses terbentuknya bungan. Meristem ini terletak di antara jaringan permanen. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Jaringan ini juga disebut dengan jaringan permanen karena telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jaringan dewasa meliputi jaringan pelindung seperti epidermis dan jaringan gabus, jaringan dasar seperti parenkim, jaringan penguat seperti kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut seperti silen dan floem. Berikut adalah sifat-sifat dari jaringan dewasa. Yang pertama, sel-selnya sudah tidak mengalami pembelahan, tetapi telah berdiferensiasi sehingga membentuk jaringan yang kompleks dan saling mendukung. Kemudian yang kedua ada ukuran sel yang relatif lebih besar dibandingkan sel-sel pada jaringan meristem. Yang ketiga, plasma sel sedikit karena ukuran vakuola besar. Yang keempat, terdapat ruang antar sel. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar pada organ-organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai penutup permukaan tumbuhan dan sebagai pelindung organ tumbuhan. Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan epidermis. Yang pertama, terdiri dari satu lapis yang tersusun atas sel-sel hidup dan tersusun rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, bentuk, ukuran, dan susunannya beragam, namun umumnya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil, kecuali pada epidermis tumbuhan paku. Kemudian yang keempat, dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, namun dinding sel epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain tetap tipis. Kemudian yang kelima, dapat mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis, seperti yang pertama ada stomata atau mulut daun, yang berfungsi sebagai akses keluar masuk oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada trikomata atau rambut-rambut, yang berfungsi sebagai pelindung pada hampir seluruh permukaan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada spina atau duri, terdapat pada beberapa jenis tumbuhan seperti mawar dan bunga kertas. Kemudian yang keempat ada filamen atau sering disebut dengan epidermis ganda, terdapat pada akar gantung. Kemudian yang kelima ada sel kipas, terdapat pada bagian atas permukaan daun beberapa jenis tumbuhan. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada sel kersik yang menyebabkan permukaan batang tumbuhan menjadi keras. Contohnya tumbuhan tebu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologis dan fisiologis yang bervariasi. Ciri-ciri jaringan parenkim adalah yang pertama, sel-selnya berukuran besar dan berdinding tipis, umumnya membentuk segi 6. Yang kedua, vakuola berukuran besar dan memiliki banyak vakuola. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu bersifat embrional dan meristematik, sehingga dapat membelah diri. Kemudian yang kelima, susunannya renggang sehingga banyak ruang antar sel. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi yang pertama, parenkim asimilasi atau klorenkim, mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian yang kedua ada parenkim penimbun untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada parenkim air yang mampu menyimpan air. Kemudian yang keempat ada parenkim udara atau aerenkim untuk menyimpan udara karena mempunyai ruang interaksi yang besar. Yang kelima ada parenkim pengangkut, terdapat di sekitar xilem dan floem untuk mengangkut air, unsur hara, serta sasar hasil fotosintesis.
Kemudian ada parenkin penutup luka yang memiliki kemampuan regenerasi dengan cara merubah menjadi sifat meristematik sehingga dapat membentuk jaringan parenkin yang baru. Kemudian ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi memberikan kekuatan bagi tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Yang memiliki ciri-ciri sel-selnya kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Selain untuk memperkuat, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung biji dan bekas vaskuler. Jaringan ini terdiri atas jaringan kolenkin dan jaringan sklerenkim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim memiliki ciri yaitu sel mengalami penebalan pada bagian sudut yang penebalannya berupa selulosa dan berupa sel hidup. Kemudian umumnya berkelompok membentuk urantaian atau silinder. Dan yang ketiga terletak pada bagian terluar batang dan urat daun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jaringan sklerenkim yang memiliki ciri-ciri seluruh bagian dinding sel mengalami penebalan. Penebalannya berupa lignin dan berupa sel mati. Umumnya ditemui pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian terletak pada korteks vesikel di antara xilem dan floem. Dan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama berbentuk selat atau rami dan skleroid yang berbentuk kulit kacang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut juga disebut berkas vaskuler. Terdiri dari dua jaringan yaitu xilem dan floem. Xilem yaitu pembuluh kayu dan floem yaitu pembuluh kulit kayu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Maka dari itu jaringan gabus bersifat kedap air. Sekian presentasi dari saya. Kemudian materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Iputu Agri Putra, nomor absen 16 dari kelas X MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkut pada tumbuhan. Sistem pengangkut pada tumbuhan memiliki sistem transportasi untuk menyalurkan makanan, air, dan juga mineral yang dibutuhkan. Pengangkut zat-zat pada tumbuhan ada yang dilakukan melewati pembuluh dan juga ada yang tidak melewati pembuluh angkut. Pengangkut yang dilakukan melewati pembuluh disebut intravaskular, sementara yang tidak melewati pembuluh disebut ekstravaskular. Nah, pengangkut ekstravaskular merupakan pengangkut transportasi zat yang tidak melalui pembuluh angkut. Pada pengangkut ini, air masuk ke silinder pusat atau yang disebut stele tumbuhan dari epidermis. Setelah air berada dalam silinder pusat, air dapat bergerak bebas menjangkau seluruh bagian tumbuhan atau yang disebut apoplas. Nah, apoplas ini adalah transport air dengan cara difusi. Jalur difusi apoplas berlangsung pada ruang-ruang antara dinding-dinding sel menuju ke silinder pusat. Jalur tersebut dengan jalur apoplas yang merupakan jalur utama air dari akar ke silinder pusat. Apoplas dapat berlangsung pada seluruh bagian tumbuhan, namun tidak bisa melewati dinding atau zat kayu. Yang kedua yaitu simplas. Simplas adalah transportasi air dengan cara omosisi. Simplasnya berlangsung pada saat air masuk ke rambut-rambut akar dan mengalir melewati kotreks atau endodermis untuk masuk ke pembuluh xilem. Jalur osmosis air ini dikenal sebagai jalur simplas. Nah, berikutnya pengangkutan intravaskular. Pengangkutan intravaskular adalah transportasi zat melalui berkas-berkas pembuluh angkut. Berkas-berkas pembuluh angkut dibagi menjadi dua berdasarkan zat yang diangkut, yakni xilem dan floem. Nah, yang pertama, xilem.
Xilem adalah pembuluh angkut yang mengantarkan air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk membantu proses fotosintesis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu organ penyusun tumbuhan, yaitu bagian akar. Yang pertama, pengertian akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Akar menjadi bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan. Namun, tak semua akar tumbuh ke dalam. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar di luar tanah. Bentuk akar tidak berbuku-buku, namun juga tidak beruas. Biasanya, akar berwarna keputih-putihan, kekuning-kuningan, dan kecoklat-coklatan. Akar akan terus mengalami pemanjangan pada ujung akar yang memungkinkan akar dapat menjangkau ke daerah-daerah yang mengandung banyak resapan air. Bentuk dari akar biasanya meruncing, hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Pada ujung akar juga terdapat sel-sel hidup yang disebut dengan tuduk akar atau kaliptra yang berfungsi untuk membantu menembus tanah. Tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil memiliki sistem perakaran yang berbeda, namun fungsi akar tetaplah sama di berbagai tumbuhan apapun. Yang kedua, macam-macam fungsi akar. Yang pertama, fungsi akar sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. Akar akan menahan dengan mengembangkan dan memanjangkan akarnya agar tanaman kuat saat tertiup angin atau terkena badai sekalipun. Yang kedua, fungsi akar sebagai penyerapan air dan hara. Fungsi akar juga menyerap air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar dan akan disalurkan ke tanaman. Akar mampu menyerap nutrisi baik organik maupun anorganik. Air menjadi suplemen tumbuhan yang utama, oleh karena itu, tumbuhan membutuhkan banyak air. Yang ketiga, fungsi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Selain bertugas mencari makanan, fungsi akar juga sebagai cadangan makanan dan air. Tanaman dapat menyimpan cadangan makanan pada akar seperti wortel, ubi jalar, dan bengkuang. Akar mampu menyimpan banyak air, misalnya akar-akar dari tanaman gurun. Akar tanaman gurun bahkan ada juga yang mampu menyimpan lebih dari 70 kg air di dalam jaringannya. Yang keempat, fungsi akar untuk respirasi. Pada tanaman beringin, akarnya dapat digunakan sebagai respirasi. Selain beringin, ada juga akar tanaman tembakau dan tanaman lain yang hidup di akar. Akar yang termodifikasi fungsinya sebagai alat respirasi disebut dengan pneumatophores. Struktur sel dan jaringan penyusun akar ini memungkinkan terjadinya difusi udara. Yang kelima, fungsi akar untuk fotosintesis. Tak hanya daun yang memiliki klorofil, ternyata akar juga memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Tanaman-tanaman seperti anggrek, epifit, dan akar pohon bakau mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Yang keenam, akar sebagai gerakan tanaman. Seperti yang telah diketahui, kalau tanaman tumbuh ke atas. Tapi selain itu, akar juga dapat berkembang sebagai gerak tanaman. Melalui mekanisme gerak tropisme seperti geotropisme, fototropisme, tigmotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Akar juga membantu tanaman untuk menemukan air dan hara dalam tanah. Fungsi akar bagi tanaman ini menunjang metabolisme tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Dan fungsi akar yang terakhir yaitu fungsi akar untuk reproduksi. Sebagian tanaman yang tumbuh bereproduksi dengan menggunakan akar. Seperti halnya tumbuhan paku, tumbuhan ini tumbuh dengan tunas akar. Melalui perbanyakan vegetatif stolon dan rizom, tanaman memperbanyak dirinya, melakukan duplikasi dan berkembang biak. Yang ketiga, jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar tunggang. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan seperti tumbuhan wortel, ubi, dan sebagainya di dalam bentuk umbi-umbian. Akar tunggang merupakan akar lembaga yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang kemudian bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Yang kedua, akar serabut. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, tapi terkadang tumbuhan dikotil juga memiliki akar jenis ini. Fungsi utama akar serabut adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Tidak jauh berbeda dengan jenis akar lainnya. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah pohon pisang, kelapa, padi, tebu, pepaya, salak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung. Jenis akar ini berfungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Contoh tumbuhan yang memiliki akar gantung ini adalah beringin dan anggrek.
Keempat, akar napas. Akar ini tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah untuk memasuknya udara. Tumbuhan yang memiliki akar napas ini adalah bakau dan pandan. Dan jenis akar yang terakhir yaitu akar pelekat. Kalau akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Tumbuhan yang mempunyai akar pelekat misalnya sirih. Sekian penjelasan materi tentang salah satu organ penyusun tumbuhan, yaitu pada bagian akar dari saya. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jaringan penyusun pada organ tumbuhan. Yang selanjutnya adalah batang atau caulis. Batang adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk menopang daun dan bunga. Umumnya, batang terletak di atas tanah dan tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Batang juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Batang biasanya berbentuk bulat dan mempunyai buku atau ruas. Batang tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan stele. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Jaringan epidermis atas berbeda dengan jaringan epidermis bawah. Permukaan atas daun disebut permukaan adaksial dan permukaan bawah disebut abaksial. Batang dikelilingi epidermis. Di antara sel epidermis ada yang berubah menjadi sel penutup, idioblast, dan berbagai tipe trikoma. Fungsi epidermis sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Pada tumbuhan dikotil memiliki lapisan epidermis berupa kulit kayu yang terbentuk dari jaringan gabus. Yang kedua adalah korteks. Korteks tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Daerah di luar korteks yang berbatasan dengan epidermis terdiri atas kolenkim atau serabut. Korteks batang juga berisi sklereida, sel sekretori, dan laticifer. Yang ketiga adalah stele. Stele tersusun atas beberapa jaringan, yaitu berkas pengangkut, empulur, dan perikambium. Jaringan stele di dalamnya memiliki berkas vaskuler yang akan menyebar ke seluruh bagian empulur. Nah, di dalam batang juga terdapat kambium. Kambium pada tumbuhan Dicotyledonea dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kambium intravaskuler dan kambium intervaskuler. Kambium intravaskuler adalah kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Sedangkan kambium intervaskuler adalah kambium yang terletak di antara dua berkas pengangkut. Aktivitas kedua kambium tersebut mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena adanya pertumbuhan sekunder. Pembentukan sel-sel baru pada kambium mengakibatkan sel-sel korteks terdesak ke arah epidermis. Kambium gabus membentuk velum ke arah luar dan veloderm ke arah dalam. Adanya jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus mengakibatkan gas tidak dapat masuk ke dalam sel. Oleh karena itu, pada jaringan gabus batang sering dijumpai lubang-lubang kecil yang disebut dengan lentisel. Lentisel berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Adapun fungsi-fungsi dari batang yaitu yang pertama, menghasilkan dan menyangga daun, yang kedua, tempat menyimpan makanan misalnya tebu, sagu, dan aren, yang ketiga, alat perkembangbiakan secara vegetatif, yang keempat, alat transportasi makanan dari akar ke daun, dan hasil asimilasi dari akar ke daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima adalah tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang daun atau folium. Daun merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Daun umumnya berupa lembaran dan berwarna hijau. Daun melekat pada buku-buku batang tumbuhan. Daun memiliki bagian pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, dan helaian daun atau lamina. Contoh daun lengkap adalah daun tanaman pisang, daun pinang, dan daun bambu. Daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil,
berkas pengangkut, dan jaringan tambahan. Epidermis merupakan lapisan terluar daun, umumnya terdiri atas satu lapis sel dan dinding sel mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau lignin. Epidermis daun terdiri atas dua bagian yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Umumnya, epidermis atas lebih tebal dibandingkan dengan epidermis bawah karena dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Pada epidermis, terdapat stomata atau mulut daun untuk berlangsungnya pertukaran gas dari dan keluar tubuh tumbuhan. Derivat epidermis daun lainnya adalah trikomata dan sel kipas. Trikomata berfungsi untuk mengurangi penguapan dan mengurangi gangguan predator. Sel kipas berperan dalam proses menggulungnya daun yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah mesofil. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil pada daun Dicotyledoneae terdiri atas parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Keduanya mengandung klorofil, akan tetapi klorofil pada palisade lebih banyak dibanding pada parenkim spons. Palisade tersusun atas sel-sel yang rapat dan berbentuk lonjong. Sementara itu, sel-sel penyusun parenkim spons renggang sehingga banyak terdapat rongga-rongga antar sel yang memudahkan terjadinya pertukaran gas. Mesofil pada daun Monocotyledoneae hanya terdiri atas parenkim spons atau bunga karang. Yang ketiga adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri atas floem dan xilem yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Dan yang keempat adalah jaringan tambahan, misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Adapun fungsi-fungsi dari daun yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Saat fotosintesis ini, tumbuhan akan menyerap CO2, di mana CO2 adalah gas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Jadi semakin banyak pohon, maka semakin banyak pula daun. Itu artinya pemanasan global akan berkurang. Yang kedua adalah tempat menyimpan bahan makanan. Yang ketiga, pada tumbuhan tertentu sebagai alat perkembangan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek atau tunas daun. Yang keempat adalah sebagai alat evaporasi atau penguapan. Yang kelima adalah respirasi, yaitu melalui stomata. Yang keenam adalah menyerap energi cahaya matahari. Yang ketujuh, tempat terjadinya transpirasi, di mana transpirasi merupakan proses menguapnya air pada daun. Proses transpirasi terjadi pada daun melalui stomata atau mulut daun yang terdapat pada permukaan daun dan lebih banyak pada permukaan daun bagian bawah. Dan yang terakhir adalah tempat terjadinya gutasi. Gutasi merupakan keluarnya cairan dari dalam tumbuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu mengidentifikasi struktur bunga, buah, dan biji. Yang pertama ada bunga. Berdasarkan kelengkapan bunga yang dimilikinya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, melati, dan kembang sepatu. 2. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga salak dan kelapa. Berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Contohnya adalah bunga melati. Bunga tak sempurna adalah bunga yang hanya mempunyai satu alat kelamin saja. Contohnya adalah kelengkeng. Pada bunga terjadi penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kelapa putik. Penyerbukan ini mengawali pembuahan atau fertilisasi. Berdasarkan asal dari serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan serumah atau tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar.
Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Yang kedua, penyerbukan serumah atau tetangga adalah serbuk sari dan putik berasal dari tangkai lain yang masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang yaitu serbuk sari dan putik masing-masing berasal dari tanaman lain yang masih satu varietas. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari dan putik masing-masing berasal dari tanaman lain yang beda varietas. Yang kedua, ada buah. Tipe-tipe buah diantaranya sebagai berikut. 1. Buah tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi biji atau lebih. Contohnya adalah buah mangga dan pepaya. Yang kedua, buah agregat, yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Contohnya buah murbei. 3. Buah majemuk atau buah berganda, yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Contohnya adalah buah nanas, nangka, dan keluih. Yang ketiga, ada biji. Pada umumnya, biji memiliki 3 bagian utama, yaitu sebagai berikut. 1. Lembaga embrio, yaitu jaringan bakal tumbuhan dari mana tumbuhan yang baru akan berkembang manakala kondisi lingkungannya sesuai. Ciri dari lembaga adalah mempunyai satu helai dari lembaga atau disebut dengan kotyledon pada tumbuhan monokotil dan 2 helai daun lembaga pada tumbuhan dikotil. 2. Cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio, yaitu pada Angiospermae. Cadangan ini bermula dari endosperma yang berasal dari tumbuhan induk melalui proses pembuahan ganda. Sedangkan pada Gymnospermae, jaringan makanan ini berasal dari bagian gametofit betina, jadi bersifat haploid. Yang ketiga, pelindung biji, yaitu kulit biji. Kulit biji juga disebut testa. Testa berkembang dari jaringan integumen yang semula mengelilingi bakal biji. Testa berfungsi untuk menjaga lembaga dari kekeringan dan kerusakan mekanik. Materi berikutnya adalah kultur jaringan tumbuhan. Tumbuhan memiliki sifat otonom dan totipotensi. Otonom adalah kemampuan sel tumbuhan yang dapat mengatur aktivitas hidupnya sendiri. Adapun totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan untuk bergenerasi menjadi individu baru. Sifat inilah yang menjadi dasar pelaksanaan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan adalah cara perbanyakan tumbuhan secara in vitro dengan cara mengisolasi bagian seperti sel, jaringan, atau organ tumbuhan serta menumbuhkannya pada medium buatan secara aseptis atau bebas hama, agar bagian-bagian tumbuhan tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi individu baru atau tanaman lengkap. Beberapa macam teknik kultur jaringan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Kultur meristem. Explant yang digunakan berupa jaringan meristem atau jaringan muda. 2. Kultur kloroplast. Explant yang digunakan berupa kloroplast dan biasanya digunakan untuk fusi protoplasma yang bertujuan untuk perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. 3. Kultur polen atau kultur anther. Explant yang digunakan berupa putik atau benang sari. 4. Kultur spora. Explant yang digunakan berupa spora tumbuhan paku dan lumut. Teknik kultur jaringan ini menggunakan cara penyilangan 2 macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi satu tanaman yang mempunyai sifat baru. Yang terakhir adalah kultur fusi protoplasma. Explant yang digunakan adalah protoplasma. Kultur jaringan dilakukan di dalam laboratorium khusus yang steril dengan pencahayaan dan suhu terkontrol. Bagian kecil dari tanaman seperti sel, jaringan, dan organ yang digunakan dalam kultur jaringan disebut explant. Explant diambil dari bagian yang masih muda, sel-selnya masih bersifat meristematis dan mengalami proses diferensiasi. Teknik kultur jaringan mempunyai beberapa tujuan adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dengan lahan yang tidak terlalu luas dan waktu yang singkat.
2. Menghasilkan tanaman yang bebas penyakit. 3. Melestarikan jenis tanaman langka. 4. Mempertahankan sifat-sifat tanaman induk. 5. Menghasilkan varietas tanaman baru dengan fusi protoplasma. Tanaman yang dibudidayakan dengan teknik kultur jaringan umumnya merupakan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, tanaman yang sulit dikembangbiakan secara alami, atau tanaman langka yang keberadaannya hampir punah. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik kultur jaringan beserta kelebihan dan kekurangan teknik kultur jaringan adalah sebagai berikut. Kultur jaringan meliputi tahapan persiapan dan sterilisasi, inokulasi, subkultur, serta aklimatisasi. 1. Tahapan persiapan dan sterilisasi. Pada tahap ini dilakukan pembuatan medium tanam dan sterilisasi alat. Medium tanam berupa medium agar-agar yang diberi tambahan unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, gula, serta hormon pengatur tumbuh. Medium harus disterilkan menggunakan uap panas bersuhu 140 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm dengan menggunakan waktu yang telah ditentukan agar aseptis atau bebas hama. Alat yang digunakan untuk sterilisasi medium dan peralatan disebut autoklav. Selanjutnya, dilakukan pengambilan ekspan dari tanaman yang sehat. Yang kedua adalah tahapan inokulasi. Pada tahapan ini, dilakukan penanaman eksplan dalam ruangan tertutup yang telah disterilkan. Ruang penanaman dapat berupa enkas atau ruangan tertutup dan terbuat dari kaca. Ruang penanaman harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan alkohol atau formalin. Yang ketiga adalah tahapan subkultur. Setelah terbentuk calon tumbuhan seperti akar atau tunas, dilakukan pemindahan ke medium yang baru. Komposisi hormon dalam medium tanam yang baru biasanya berbeda dengan komposisi hormon pada medium yang telah digunakan sebelumnya. Hasil kultur dapat berupa tunas atau kalus. Kalus adalah massa sel yang tidak terdiferensiasi. Selanjutnya, kalus dipindahkan ke dalam medium yang diberi hormon auksin dan hormon sitokinin yang seimbang. Kalus akan berfrekuensi membentuk organ tumbuhan sehingga individu baru terbentuk. 4. Tahapan aklimatisasi. Bibit tanaman yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan tumbuhan berukuran kecil disebut plantlet. Plantlet harus diaklimatasi sebelum dipindahkan ke lahan tanam. Aklimatisasi dilakukan agar plantlet beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Plantlet ditanam dalam polybag yang diletakkan di tempat yang teduh. Seiring dengan pertumbuhannya, intensitas cahaya yang mengenai tanaman hasil kultur ditambah. Keberhasilan kultur jaringan ditentukan oleh beberapa faktor berikut. 1. Eksplan yang digunakan meliputi jenis tanaman, jenis jaringan, ukuran eksplan, kondisi tanaman induk, dan genetik eksplan. 2. Perbandingan komposisi senyawa kimia dalam medium tanam. 3. Kondisi lingkungan, misal cahaya, suhu, kelembaban pH, dan kepadatan medium. Kelebihan dan kekurangan teknik kultur jaringan. Perbanyakan tanaman secara kultur jaringan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 1. Dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan waktu singkat. 2. Tidak memerlukan tempat yang luas. 3. Tidak tergantung pada musim sehingga dapat dilaksanakan sepanjang tahun. 4. Bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. Selain memiliki kelebihan, teknik kultur jaringan ternyata mempunyai kekurangan seperti berikut ini. 1. Memerlukan biaya besar karena harus dilakukan di dalam laboratorium yang steril serta menggunakan bahan-bahan kimia yang mahal seperti hormon eksogen atau zat pengatur tumbuh. 2. Memerlukan keahlian khusus dalam setiap tahapannya untuk meminimalisasi kegagalan. 3. Memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur berukuran kecil dan bersifat aseptis atau bebas hama. Sekian video presentasi materi bab 2 dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.